Bab 461, Jimat Pemakan 10.000 Hantu. Mendengar perkataan Yang Chen, Yu Feilong dan Zhang Xing tidak dapat menahan rasa terkejut dan terguncang dalam hati mereka. Yang Chen benar-benar telah mencapai level ke-10. Biasanya, kegagalan bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan, tetapi Yang Chen gagal di level ke-10. Apa yang dapat dikatakan tentang ini? Yang Chen, bahkan dalam kekalahan ada kehormatan. Tingkat ke-10. Memikirkan angka ini, Yu Feilong dan Zhang Xing tidak dapat menahan napas. Bagi mereka, mereka harus berusaha sekuat tenaga, berjuang untuk bertahan hidup, dan hanya berhasil melewati level kelima selama putaran kedua tantangan mereka. Dan Yang Chen, dia mencapai level ke-10 dalam satu tarikan napas. Jiang Kaiying juga terkejut. Setelah melewati level kelima, dia memperoleh harta karun roh surgawi misterius sebagai hadiahnya. Dia mencoba untuk maju dan hampir tidak mencapai level ke-6, tetapi apapun yang terjadi, dia tidak dapat melewati level ke-7. Dia ingat betul harta karun yang dipilih Yang Chen, yang semuanya tidak berguna dan tidak penting. Namun, dia telah mencapai level ke-10 dalam satu tarikan napas. Sungguh tidak masuk akal. Apakah pria ini sejenis setan? Yang Chen, di sisi lain, tidak terlalu peduli dengan bagaimana orang lain melihatnya. Seluruh fokusnya adalah menggambar jimat dan menantang level ke-10. Pertama-tama, aku akan menggambar beberapa jimat dan melihat apakah kuas api membara ini berguna atau tidak, gumam Yang Chen pada dirinya sendiri, benar-benar asyik menggambar. Saat dia mulai menggambar, Yang Chen melihat hasilnya. Ini semua tentang perbandingan. Apa konsep penggunaan kuas paruh burung bangau yang dia gunakan sebelumnya untuk menggambar jimat? Dia harus menggambar satu demi satu jimat, yang membuat Yang Chen ragu untuk menggunakan jimat tingkat tinggi karena kelangkaan bahan. Namun sekarang setelah dia menggunakan kuas api berkobar, konsepnya benar-benar berbeda. Jimat digambar dalam waktu singkat, dan prosesnya terasa lancar dan mulus. Hasilnya, gambar Yang Chen menjadi semakin lancar, dan dalam sekejap mata, dia telah menggambar selusin jimat. Semua jimat ini sangat kuat, tetapi tidak akan berguna melawan monyet iblis bermata ungu di tingkat ke-10. Karena masih kurang dalam hal kualitas. Meskipun jimat-jimat ini kuat, mereka hanya dapat menghadapi alam bela diri asal tingkat kelima ke-6 biasa, dan akan sulit untuk membunuh mereka dalam satu tarikan napas. Akan lebih cocok untuk menggunakannya sebagai kartu truf, tetapi mengalahkan monyet iblis bermata ungu sama sekali tidak mungkin. Untuk mengalahkan monyet iblis bermata ungu, aku membutuhkan sesuatu yang berpotensi dapat menjungkirbalikkan bahkan seorang praktisi alam bela diri sejati, pikir Yang Chen dalam hati. Ini bukan suatu lebihan. Meskipun monyet iblis bermata ungu tampak telah tertekan hingga ke alam bela diri asal tingkat ke-6, ia tidak akan mengalami kesulitan saat berhadapan dengan manusia di alam bela diri sejati setengah langkah. Yang terpenting adalah berapa tahun seseorang telah hidup. Sebagai seseorang dari zaman Kaisar Tiandu, pengalaman monyet iblis yang luas dan taktik yang tak terhitung jumlahnya tidak dapat diremehkan. Jika seseorang berasumsi bahwa ia memiliki kekuatan alam bela diri sejati setengah langkah, sangat mungkin baginya untuk bertarung melawan seorang praktisi alam bela diri sejati juga. Secara teori, dengan seni bela diri jimat roh, selama aku memiliki cukup bahan, bukan tidak mungkin bagiku untuk memusnahkan seorang praktisi alam Zenwu tahap awal dengan kekuatanku saat ini. Namun, itu menjadi lebih sulit ketika mempertimbangkan kultivasi seni bela diriku saat ini. Namun, berurusan dengan alam Zenwu tahap awal seharusnya sudah cukup. Yang Chen bergumam, menurut bahan-bahan ini, seharusnya tidak ada masalah bagiku untuk memurnikan jimat pemakan 10.000 hantu dari gulungan pembunuh. Apa itu jimat pemakan 10.000 hantu? Seperti namanya, begitu digunakan, hantu-hantu ganas yang tak terhitung jumlahnya akan menyerbu dan menyerang, menggigit dan mencabik-cabik target mereka. Itu adalah jimat yang sangat jahat. Jimat roh ini membutuhkan lincau bunga musim semi kuning sebagai bahan utamanya. Dikabarkan bahwa bunga musim semi kuning ini tumbuh di tanah yang sangat yin. Apa tanah yang sangat yin ini? Itu adalah tanah yang direndam dalam tulang dan darah orang mati yang tak terhitung jumlahnya yang dapat menyuburkan bunga seperti itu. Bunga musim semi kuning ini mengandung energi jahat yang tak ada habisnya. Setelah menggilingnya dan membuat jimat, dipadukan dengan bahan-bahan lain, dapat dibuat menjadi jimat pemakan 10.000 hantu.
Mengingat kecepatan monyet iblis bermata ungu luar biasa cepat, jimat pemakan 10.000 hantu merupakan pilihan yang paling tepat. Meskipun metodenya jahat, saat berhadapan dengan ras iblis, tidak perlu mempertimbangkan caranya. Orang-orang pernah membantai keluargamu dan membunuh anggota sektemu, apakah kau masih akan membicarakan caranya dengan mereka? Memikirkan hal ini, posisi Yang Chen menjadi lebih teguh, dan dia dengan hati-hati mulai menggambar pola sesuai dengan metode yang ada dalam ingatannya. Orang awam menyaksikan kegembiraannya, seorang ahli menyaksikan prosesnya. Jiang Kaiying dan Yu Feilong pada dasarnya adalah orang awam, dan mereka tidak dapat melihat sesuatu yang istimewa tentang lukisan itu. Kaisar Tiandu juga orang awam, tetapi ia memiliki keuntungan karena telah hidup lama. Sekilas, ia dapat melihat aspek luar biasa dari metode Yang Chen. Jimat roh ini luar biasa, tak terduga. Dan pendekatan Yang Chen juga tidak biasa, pikir Kaisar Tiandu dalam hati. Apakah ada perkembangan baru dalam Dao Jimat setelah 1000 tahun? Tidak, sepertinya tidak. Melihat penampilan ketiga anak kecil lainnya, mereka jelas belum pernah melihat seni jimat yang begitu mendalam. Mungkinkah anak ini memiliki bakat unik untuk membuat jimat? Dia tertarik namun tidak mengatakan apa-apa. Sementara itu, Yang Chen telah menghabiskan sekitar 1 jam dalam proses menggambar yang panjang dan telah mencapai titik kritis. Jadilah, Yang Chen menyelesaikan gerakan terakhirnya, keringat dingin sudah membasahi sekujur tubuhnya. Pada saat ini, Yang Chen terengah-engah, menatap jimat emas di depannya. Dengan pengalamannya saat ini, dia tahu sekilas bahwa jimat itu telah selesai. Hal ini membuat Yang Chen terengah-engah, tetapi dia tidak bisa menahan tawa. Selesai. Tak seorang pun tahu betapa sulitnya menyelesaikan jimat tingkat tinggi. Jimat tingkat rendah baik-baik saja dan tidak mudah diamati. Namun, jimat tingkat tinggi ini memiliki langkah dan proses yang rumit. Konsumsi kekuatan jiwa surgawi tidak terhitung banyaknya. Sepertinya di masa depan, aku benar-benar perlu melatih kekuatan jiwa surgawiku. Aku tidak bisa mengendur di jalur kekuatan jiwa surgawi hanya karena bantuan dari jiwa suku manusia ikan. Belum lagi, seni jimat akan menjadi ujian besar kekuatan jiwa surgawi di masa depan, Yang Chen mendesah. Dengan pemikiran ini, Yang Chen mengusap alisnya, beristirahat sejenak, dan berpikir, secara teori, dengan jimat pemakan 10.000 hantu, aku seharusnya memiliki lebih dari cukup untuk membunuh lawan di level pertama atau kedua alam bela diri sejati. Alhasil, aku telah menggunakan semua bahan yang baru saja aku peroleh yang dapat digunakan untuk membuat jimat. Bahan yang tersisa hanya dapat digunakan untuk membuat jimat dan ramuan tingkat rendah, dan mustahil untuk membuat jimat pemakan 10.000 hantu kedua. Yang Chen tentu saja menginginkan jimat kedua, tetapi sayangnya, bahan-bahannya tidak cukup. Bahkan bahan-bahan tingkat tinggi yang diberikan oleh Kaisar Tiandu hanya cukup untuk memurnikan 1 jimat. Bahan-bahan yang disediakan lebih banyak untuk alkimia, bukan hanya untuk membuat jimat. Lebih baik aman daripada menyesal, mari kita sempurnakan beberapa jimat tingkat rendah sebagai cadangan. Yang Chen mengambil keputusan. Jadi, setelah sekitar 3 hari bekerja keras, Yang Chen akhirnya mengumpulkan semua jimat di tasnya dan menyelesaikan semua pekerjaan. Pada saat ini, ki sejatinya dan berbagai metode telah pulih sepenuhnya, dan dia siap untuk segalanya. Berikutnya, tibalah waktunya untuk menantang tingkat ke-10 yang hampir mustahil. Bab 462, tidak ada strategi untuk diterapkan. Senior, saya siap. Tolong kirim saya ke tingkat ke-10, Yang Chen membuka mulutnya dan berkata. Kaisar Tiandu telah mengamati proses pemurnian Yang Chen dengan jelas secara rahasia, dan mengetahui bahwa Yang Chen telah berhasil memurnikan jimat roh dan hampir siap dengan kartu trufnya. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya mengangguk. Saat berikutnya, mata Yang Chen terbelalak saat dia menemukan dirinya di tempat lain. Itu adalah medan perang yang sama di mana dia bertarung dengan monyet iblis bermata ungu beberapa hari yang lalu. Monyet iblis bermata ungu masih ada di sana, tetapi tampaknya ia terikat erat oleh suatu larangan, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Ia ingin bergegas ke Yang Chen tetapi tidak dapat melakukannya. Yang Chen menatap monyet iblis bermata ungu yang tidak bergerak dan menjadi tenang sejenak. Yang Chen, gunakan kekuatanmu sepenuhnya, dan kalahkan monyet iblis bermata ungu ini, Kaisar Tiandu berkata perlahan.
Meskipun kultivasi seni bela dirinya dan tubuh surgawinya sangat kuat, kamu tidak dapat membunuhnya. Namun, ia terikat oleh batasan. Selama kamu dapat mendorongnya melampaui batasnya, ia akan jatuh pingsan. Yang Chen mengangguk. Setelah ini, larangan di sekitar monyet setan bermata ungu dilonggarkan, dan pembatasannya pun lenyap. Yang Chen bisa merasakan niat membunuh yang terpancar dari monyet iblis bermata ungu, ekspresinya tegang, tidak berani ceroboh sedetik pun. Hampir saat Kaisar Tiandu mengeluarkan larangan, dia mengeluarkan jimat pemakan 10.000 hantu. Saat berikutnya, dia membidik, mengaktifkan ki sejatinya, dan melepaskan jimat pemakan 10.000 hantu. Pada saat yang sama, monyet iblis bermata ungu menyerbu ke arahnya dengan kecepatan yang sama seperti sebelumnya, mencapainya dalam sekejap mata, tidak memberinya kesempatan untuk bereaksi atau melawan. Akan tetapi, dibandingkan dengan terakhir kali, Yang Chen sekarang memiliki satu lagi jimat pemakan 10.000 hantu. Saat cakar monyet iblis bermata ungu menukik ke bawah, jimat pemakan 10.000 hantu mulai bereaksi sepenuhnya. Aduh, wuho, au, berbagai suara aneh keluar dari jimat pemakan 10.000 hantu, beberapa menangis dan merintih, beberapa mencibir dengan sinis. Kemudian, serangkaian bayangan hitam melesat keluar dari jimat itu, melilit tubuh monyet iblis bermata ungu. Yang Chen tahu bahwa ini adalah hantu yang dimurnikan dari bunga musim semi kuning. 10, tentu saja mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa terhadap monyet setan bermata ungu. Namun jimat pemakan 10.000 hantu ini bukan hanya 1 atau 10. 100, 1000, 10.000. Hanya butuh waktu sebentar, dan saat ia sadar kembali, si monyet iblis bermata ungu menjerit aneh. Seluruh tubuhnya terbungkus hitam, menggigit tubuh si monyet, menyebabkannya menjerit kesakitan dan meronta di tempat, menjadi sulit untuk dilawan. Yang Chen terkejut melihat bahwa jimat pemakan 10.000 hantu memiliki efek seperti itu. Awalnya dia mengira bahwa begitu jimat itu diaktifkan, monyet iblis bermata ungu tidak akan mampu melawan dan akan pingsan. Namun, kekuatan monyet itu masih melebihi harapannya. Jimat yang dapat membunuh seseorang di tingkat alam bela diri sejati tidak dapat menaklukkan monyet iblis bermata ungu secara instan. Si monyet setan bermata ungu terus meronta. Yang Chen menelan ludahnya dengan gugup. Itu terlalu kuat. Dia telah menghabiskan begitu banyak bahan berharga untuk jimat pemakan 10.000 hantu. Dengan pemikiran ini, dia menyadari bahwa berdiam diri saja sementara monyet iblis bermata ungu bergumul dengan jimat pemakan 10.000 hantu adalah pilihan yang bodoh. Dia harus melakukan sesuatu. Hal terbaik yang bisa dilakukan sekarang adalah mengumpulkan petir dan menggunakan metode 5 guntur yang benar. Jika pengikatan hantu jimat pemakan 10.000 hantu benar-benar bisa mengatasi monyet iblis bermata ungu, maka metode 5 guntur yang benar tidak akan diperlukan. Namun, jelas bahwa idenya sepenuhnya salah. Sebab setelah sekitar setengah jam, hantu hitam ganas yang menutupi permukaan tubuh monyet iblis bermata ungu tiba-tiba lenyap begitu saja. Monyet iblis bermata ungu, setelah mendapatkan kembali kekuatannya, melolong dan kembali ke wujud aslinya. Pada saat ini, monyet iblis bermata ungu sedang dalam kondisi yang mengerikan, bulunya telah berubah menjadi merah, dan mata ungunya dipenuhi dengan kebencian terhadap Yang Chen. Ini, Yang Chen terkesiap kaget, monyet iblis bermata ungu ini terlalu kuat. Dia benar-benar berhasil melepaskan diri dari jimat pemakan 10.000 hantu. Hal ini membuat Yang Chen menelan ludah, karena dia akhirnya melihat kekuatan besar binatang iblis kuno yang berperang melawan manusia. Itu tidak dapat diukur dengan standar konvensional. Bahkan seorang praktisi true martial realm mungkin tidak dapat membunuhnya. Pada saat yang sama, monyet iblis bermata ungu menyerbu ke arah Yang Chen. Merasakan kulit kepalanya kesemutan, Yang Chen tidak ragu-ragu dan berteriak, "Monyet iblis, cicipi metode 5 guntur kebenaranku." Saat berikutnya, petir surgawi berkumpul di telapak tangan Yang Chen, membidik monyet iblis bermata ungu. Dengan suara keras, petir ungu menyambar. Lalu, sambaran petir lainnya. Dan satu lagi, 5 sambaran petir yang berkesinambungan. Masing-masing diikuti satu sama lain, saat 5 petir menyambar, meninggalkan tubuh monyet iblis bermata ungu hangus menghitam. Yang Chen berpikir ini akan menjadi akhir. Namun yang mengejutkannya, si monyet iblis bermata ungu menggelengkan kepalanya,
membuka mulutnya, dan melolong dengan keras ke arah Yang Chen. Dipenuhi amarah, tubuhnya yang bengkok mendekati Yang Chen. Yang Chen berdiri di tempat, keringat menetes di wajahnya. Apakah dia benar-benar tidak punya solusi? Bukankah itu telah mencapai batas monyet iblis bermata ungu? Dia bahkan tidak berpikir untuk membunuh monyet iblis bermata ungu sekarang karena perbedaan tingkat kultivasi seni bela diri mereka terlalu besar. Menurut Kaisar Tiandu, dia hanya perlu mencapai batas kultivasinya saat ini. Namun, seberapa kuat monyet iblis bermata ungu dapat bertahan? Benar-benar mustahil untuk memperkirakannya. Perlu diketahui, kekuatan metode 5 guntur kebenarannya jauh lebih kuat dibanding yang pernah dipakai di level-level sebelumnya. Sebab, guntur surgawi sudah lama ia kumpulkan, tidak seperti di level-level sebelumnya, yang langsung dilepaskan setelah selesai. Semakin lama dia mengumpulkan metode 5 guntur kebenaran, semakin kuat kekuatannya. Dia baru saja mengumpulkan begitu banyak kekuatan guntur sehingga ketika dia melepaskan 5 metode kebenaran guntur, hampir semua ki sejatinya telah dikonsumsi. Dia bahkan berani memaksakan diri. Kekuatan 5 metode kebenaran guntur hanya terfokus pada monyet iblis bermata ungu dan tidak menyebar. Apakah ini gagal mengeluarkan batas kemampuan monyet iblis bermata ungu? Yang Chen benar-benar kehabisan pilihan. Dia tidak punya apa-apa lagi di dalam dirinya kecuali sedikit truki yang baru saja dia pulihkan. Dia benar-benar kehabisan ide. Apa yang bisa dia lakukan dengan sedikit truki ini? Bab 463, itu semua milikmu. Saat monyet iblis bermata ungu mendekat, hati Yang Chen dipenuhi dengan pikiran yang tak terhitung jumlahnya. Dia berkata pada dirinya sendiri untuk tetap tenang, menjadi lebih dan lebih tenang. Pada saat inilah Yang Chen tiba-tiba berpikir, tunggu, aku masih punya beberapa metode lain, seperti jimat tingkat tinggi dan banyak jimat tingkat rendah yang telah kubuat. Dengan sisa truki, aku seharusnya punya cukup kekuatan untuk mengaktifkannya. Jimat-jimat ini awalnya disimpan untuk penggunaan di masa mendatang, tetapi tampaknya pemikiran seperti itu agak prematur sekarang. Tanpa menggunakan jimat ini, bagaimana dia bisa mengalahkan monyet iblis bermata ungu? Dengan pikiran itu, Yang Chen melambaikan tangannya, dan banyak jimat muncul di sekelilingnya. Dalam sekejap, mereka menutupi setiap sudut. Ketika jimat-jimat itu muncul, si monyet iblis bermata ungu ragu-ragu sejenak. Yang Chen kemudian berteriak keras, menyalurkan ki sejatinya ke dalam jimat-jimat itu, yang tiba-tiba aktif. Dalam sekejap, jimat itu terbuka sepenuhnya, melepaskan berbagai efek yang terlepas dari segelnya dan menyerang si monyet iblis bermata ungu. Setelah itu, area di sekitarnya diselimuti asap, dan suara gemuruh memenuhi udara, membuat tanah tampak sedikit bergetar. Yang Chen tidak terkejut dengan kekuatan jimat-jimat ini. Jika mereka tidak memiliki kekuatan sebesar ini saat digabungkan, itu akan menjadi lelucon yang sebenarnya. Namun, meskipun kekuatan jimat-jimat ini tampak luar biasa, pada akhirnya jimat-jimat itu terlalu tersebar dan mencolok tanpa makna. Kekuatan mereka yang sebenarnya mungkin tidak seefektif jimat pemakan 10.000 hantu pada monyet iblis bermata ungu. Namun saat itu, tidak ada yang dapat dilakukannya. Saat melepaskan jimat-jimat ini, Yang Chen duduk di tanah, mengamati hasil dari monyet iblis bermata ungu yang terluka parah. Dia bertanya-tanya apakah monyet iblis bermata ungu akan tetap berdiri kokoh, atau apakah dia akhirnya akan meraih kemenangan. Setelah sekitar puluhan kali menghirup, asap akhirnya menghilang. Yang Chen dengan hati-hati melihat ke tengah asap, wajahnya basah oleh keringat, dan bergumam dengan nada serius, "Kau pasti bercanda." Monyet iblis bermata ungu masih berdiri di sana, penuh luka namun belum terjatuh. Hal ini membuat Yang Chen menunjukkan senyum pahit dan tak berdaya, mungkinkah aku benar-benar tidak bisa menang? Dia sudah kehabisan tenaga. Kalau dia masih tidak bisa menang, tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Namun, saat pikiran itu terlintas di benaknya, tiba-tiba tubuh monyet iblis bermata ungu bergoyang pelan sejenak. Kemudian, tubuhnya jatuh dengan keras ke tanah, tampaknya pingsan. Yang Chen awalnya terkejut, lalu tertawa terbahak-bahak, "Saya berhasil." Dia belum pernah semarah ini sebelumnya. Itu sangat sulit. Bahkan saat menerobos menara ujian dan menghadapi situasi yang mengancam jiwa, dia tidak pernah merasa begitu putus asa seperti saat melawan monyet iblis bermata ungu. Dia telah menggunakan setiap metode yang mungkin dapat dipikirkannya,
Hampir gagal meskipun dia pikir itu mustahil, dan akhirnya menang. Ini menunjukkan betapa sulitnya menghadapi monyet setan bermata ungu. Meskipun demikian, tampaknya ia masih berhasil sampai batas tertentu. Saat Yang Chen menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri, pemandangan di sekitarnya mulai sedikit berubah. Medan perang menghilang, digantikan oleh ruang rahasia yang gelap gulita. Ruang rahasia itu berangsur-angsur menjadi terang saat dia tiba. Sumber cahaya itu adalah tubuh jiwa spiritual yang bersinar di mana-mana. Tubuh jiwa itu adalah seorang pria parubaya dengan sikap yang luar biasa, berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, mengambang di kehampaan, memancarkan aura yang menakutkan. Saat Yang Chen menatap pria itu, dia tidak bisa menahan rasa hormat. Dia memiliki beberapa tebakan samar, tetapi tetap bertanya, "Senior, apakah Anda? Kau seharusnya bisa menebaknya." Tubuh jiwa itu terkekeh. Mendengar suara yang familiar itu, Yang Chen tentu saja tidak punya dugaan lain. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Apakah Anda Senior Tiandu?" Walaupun dia telah berkomunikasi dengan jiwa Kaisar Tiandu, dia belum pernah melihat tubuh jiwa spiritualnya secara langsung. "Ya, aku adalah jiwa Kaisar Tiandu, dan penampilan ini adalah bagaimana Kaisar Tiandu terlihat ketika dia masih hidup." Kaisar Tiandu tersenyum. "Senior, mengapa Anda memanggil saya ke sini sendirian?" Yang Chen bertanya dengan bingung. Kaisar Tiandu berkata dengan ramah, "Itu karena kalian telah melewati level ke-10. Aku pernah berkata bahwa jika salah satu dari kalian dapat melewati level ke-10, aku akan memberimu beberapa hadiah misterius. Tahukah kalian mengapa aku tidak menyebutkan hadiahnya?" "Junior tidak bisa mengetahuinya," jawab Yang Chen, penasaran. "Itu karena hadiahnya terlalu besar, begitu besar sehingga aku khawatir kau akan takut." Kaisar Tiandu menyeringai. "Tapi untukmu, hadiahnya memang pantas. Sejujurnya, bahkan aku tidak menyangka ada orang yang bisa melewati level ke-10 dan mengalahkan monyet iblis bermata ungu di tengah kesenjangan yang begitu besar dalam kultivasi seni bela diri. Tapi yang mengejutkanku, kau berhasil melakukannya, nak." Yang Chen tidak dapat menahan rasa terkejutnya. "Senior, Anda menyanjung saya. Ngomong-ngomong, apa hadiah untuk melewati level ke-10? Sekarang, dia benar-benar penasaran. Kaisar Tiandu tertawa terbahak-bahak. "Aneh, bukan? Misalnya, hadiah untuk melewati level ke-5 cukup besar, bukan? Murah hati." Yang Chen menyetujui. "Hadiah yang kamu tukarkan dengan kunci itu juga cukup besar, kan?" kata Kaisar Tiandu. "Tentu saja, mereka sangat murah hati," kata Yang Chen sambil tersenyum kecut. "Imbalan yang mereka terima lebih dari sekadar murah hati." Kaisar Tiandu menyeringai. "Sekarang setelah kamu melewati level ke-10, secara teori, semua hadiah ini adalah milikmu. Mulai sekarang, tidak ada orang lain yang bisa mengambilnya." Apa maksudmu?" Yang Chen tiba-tiba berseru, terkejut. "Senior, apa yang kamu katakan? Semua hadiah ini, secara teori, adalah milikku. Bukan hanya hadiah ini. Alam rahasia yang kuciptakan dan semua yang ada di dalamnya, baik wilayah dalam maupun luar, adalah milikmu. Bukankah Yuban mengatakan bahwa selama kau mendapat persetujuanku, dia akan mewariskan teknik pelarangan kepadamu? Sekarang, kau sudah mendapat persetujuanku. Bukan hanya teknik pelarangan milik Yuban, tetapi semua yang kumiliki dalam hidupku, secara teori, semuanya adalah milikmu," kata Kaisar Tiandu dengan lembut. Yang Chen merasa seperti tersambar petir. Memang demikianlah halnya. Berita ini terlalu mengejutkan. Tidak heran Kaisar Tiandu berkata dia takut menakut-nakuti mereka. Ini, banyak sekali jenius yang bertarung dengan sengit untuk mendapatkan harta karun terkecil di wilayah rahasia Kaisar Tiandu. Sekarang, harta karun itu miliknya sepenuhnya, dan semua orang tidak punya hak untuk memperebutkannya lagi. Sungguh mengejutkan. Namun, Yang Chen, yang telah mengalami banyak hal, dengan cepat menjadi tenang dan dengan tajam menangkap sesuatu. Dia bertanya, "Senior, apa yang Anda maksud dengan, secara teori?" Bab 464, Pewaris. "Hehe, baguslah kau tidak terlalu bersemangat dan kehilangan akal sehatmu. Sederhana saja, dengan levelmu saat ini, bahkan jika aku memberimu barang-barang ini, kau tidak akan bisa mencernanya. Jadi, harta karun ini, secara teori adalah milikmu, tetapi kau harus memenuhi persyaratan tertentu untuk mendapatkannya."
kata Kaisar Tiandu. Yang Chen mengusap alisnya, Senior Tiandu, tolong bicara langsung saja. Sangat sederhana, saat level kultivasi bela diri Anda meningkat satu tingkat, saya akan memberikan Anda barang-barang yang sesuai dan memungkinkan Anda untuk datang dan pergi dengan bebas dari tempat tertentu. Saat Anda benar-benar mencapai alam bela diri surga, semua yang saya tinggalkan dapat Anda alokasikan. Saat ini, itu tidak cukup, kata Kaisar Tiandu. Yang Chen mendesah dalam hatinya, mengetahui bahwa masalahnya tidak akan sesederhana itu. Namun, pendekatan Kaisar Tiandu tidaklah tidak masuk akal, dan dia telah mempertimbangkannya dengan saksama. Harta yang kamu miliki harus sesuai dengan kekuatanmu. Dia telah mengalaminya sendiri dan membayar harga yang mahal untuk itu. Memperoleh terlalu banyak barang tanpa kekuatan yang cukup, tentu saja akan merugikan diri sendiri. Metode Kaisar Tiandu seperti memberinya harapan, harapan yang akan mendorongnya menjadi lebih kuat. Selain itu, Yang Chen bertanya dengan bingung, Senior Tiandu, alam rahasia ini dibuka setiap 1000 tahun sekali, dan meskipun janjimu tepat, tidak akan mengizinkan junior untuk masuk setiap 1000 tahun sekali, kan? Mulut Kaisar Tiandu melengkung, karena aku telah menetapkan hadiah ini, apakah menurutmu aku tidak mempertimbangkannya? Sudah kubilang, seluruh alam rahasia adalah milikmu. Kamu mungkin penasaran tentang bagaimana alam rahasia ini menjadi milikmu. Biar ku beritahu sekarang, di alam rahasia ini, selain aku, kamu adalah rajanya. Apa maksudmu dengan ini, Senior? Yang Chen tidak begitu mengerti. Sederhana saja, jiwaku akan terhubung denganmu, dan selama kau memanfaatkan jiwaku, kau dapat mengendalikan larangan yang kutetapkan di setiap sudut dunia ini. Lalu, kau dapat membunuh siapapun yang tidak kau sukai, dan jika kau bersedia, tidak seorang pun di alam rahasia ini akan dapat hidup kecuali kau. Kaisar Tiandu tampaknya berbicara tentang sesuatu yang sepele. Yang Chen menarik napas dalam-dalam. Apakah ada hal yang baik seperti itu? Dia bisa mengendalikan semua larangan di alam rahasia ini sesuka hatinya. Dengan begitu, selama dia berada di alam rahasia ini, bukankah dia tidak terkalahkan? Selain itu, alam rahasia ini akan menjadi milikmu secara eksklusif. Sederhananya, harta karun ini tidak akan terbuka lagi selama 1000 tahun ke depan karena kamu telah menjadi penguasa harta karunku. Kaisar Tiandu berkata perlahan, kamu tidak perlu menganggapnya aneh, karena tujuan sebenarnya dari harta karun ini adalah untuk menguji bakat generasi selanjutnya. Bergantung pada bakat mereka, mereka dapat menerima hal yang berbeda. Kamu telah melewati tingkat ke-10 dan menyelesaikan tugas yang luar biasa, membuatmu memenuhi syarat untuk menjadi pewarisku. Aku tidak perlu lagi menunggu selama 1000 tahun ke depan. Yang Chen buru-buru berkata, terima kasih atas hadiahmu, Senior. Namun, aku penasaran, setelah aku meninggalkan alam rahasia, bagaimana aku bisa masuk lagi? Cukup mudah. Aku akan memberimu artefak teleportasi. Kaisar Tiandu berkata sambil tersenyum lembut. Setelah mendengar perkataannya, sebuah benda bundar berwarna merah muncul di tangan Kaisar Tiandu, yang memegangnya dan berkata perlahan, apakah kau melihatnya, Yang Chen? Alat formasi ini memiliki kekuatan unik yang terhubung ke ruang ini. Nanti, aku akan memberi tahumu cara mengendalikannya dan membuka susunan teleportasi untuk masuk ke sini. Arai teleportasi. Yang Chen berkedip. Yang Chen cukup akrab dengan susunan teleportasi ini. Itu adalah benda yang sangat berharga dan tidak ada di tempat-tempat kecil seperti North Mountain County. Hanya sekte tertinggi yang dapat membangun arai teleportasi. Kaisar Tiandu berkata dengan lembut, itu adalah susunan teleportasi. Setiap kali diaktifkan, dibutuhkan waktu 2 jam dan membutuhkan batu roh kelas atas sebagai pelengkap. Batu roh kelas atas. Yang Chen tidak bisa menahan senyum pahit. Apa itu batu roh bermutu tinggi? Batu roh yang ia gunakan sehari-hari adalah batu roh biasa. Di atas batu roh biasa terdapat batu roh kelas atas, dan di antara semuanya, 1 dari sejuta adalah kelas tertinggi. Satu batu roh kelas atas bernilai puluhan juta batu roh biasa, atau bahkan lebih. Selain itu, batu itu tak ternilai harganya, dan sangat sedikit orang yang benar-benar akan menukar batu roh kelas atas dengan batu roh biasa. Yang terpenting adalah dia tidak memiliki batu roh kelas atas sekarang. Kaisar Tiandu tampaknya melihat kekhawatiran Yang Chen dan berkata sambil tersenyum, kamu tidak perlu khawatir.
Aku akan memberimu 3 batu roh kelas atas terlebih dahulu. Ketika tingkat kultivasi seni bela dirimu meningkat di masa depan dan kamu dapat mengalokasikan segalanya di alam rahasia ini, apakah kamu masih khawatir tidak memiliki batu roh kelas atas? Kekhawatiran Yang Chen berangsur-angsur menghilang setelah mendengar ini. Benar, apa itu alam rahasia Kaisar Tiandu? Sebuah gunung harta karun. Apa yang perlu dia khawatirkan? Namun, Yang Chen penasaran, "Senior, dengan tingkat kultivasi seni bela diri saya saat ini, apa yang dapat saya alokasikan di pinggiran alam rahasia ini? Dan, apa yang ada di dalam pinggiran itu? Anda harus memberi tahu Junior. Ada banyak hal di pinggiran ini. Di masaku, ada banyak sekali bawahan di bawahku. Alam rahasia ini, yang kau sebut alam rahasia, disebut Negeri Dewa Tiandu oleh orang-orang di masaku," kata Kaisar Tiandu. Negeri Dewa Tiandu, nama yang sangat mendominasi. Kaisar Tiandu tersenyum tipis, asal-usul negara Dewa Tiandu ini tidaklah kecil, dan kalian akan mempelajarinya secara bertahap nanti. Ada banyak hal yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya, dan kalian hanya menjelajahi puncak gunung es. Peta harta karun tidak menandainya dengan jelas, jadi aku akan menceritakannya kepadamu sekarang. Di dalam negara suci Tiandu, ada balai pengobatan. Seperti namanya, aku tidak tahu cara melakukan alkimia, tetapi aku punya beberapa bawahan yang bisa. Mereka secara khusus membangun balai pengobatan ini. Masih banyak eliksir yang tersisa di dalamnya. Mengingat tingkat kultivasi seni bela dirimu saat ini, kau tidak memenuhi syarat untuk masuk, hehe. Selain itu, ada istana surgawi milik Yuban. Orang ini memiliki nama yang cukup mengesankan. Sekarang kamu dapat mengalokasikan semua yang ada di dalamnya, tetapi tidak banyak harta karun yang sebenarnya di istana surgawi, sebagian besar cocok untuk alam bela diri asal. Lalu, ada istana binatang, kuil hukum surgawi, dan lapangan ujian. Singkatnya, tidak ada yang tidak dapat Anda bayangkan di negara suci Tiandu ini. Kaisar Tiandu tertawa, dengan agak bangga berkata, "Jika kau ingin melakukan alkimia atau mengasah dirimu, tempat ini memiliki lingkungan yang sempurna untukmu. Jangan ragu, membangun tempat ini membutuhkan banyak usaha. Kalau tidak, aku tidak akan menetapkan persyaratan yang ketat untuk mendapatkannya." Bab 465, Mengaduk Gelombang Lagi. Mendengar kata-kata Kaisar Tiandu, Yang Chen menjadi semakin terkejut. Apa yang dikatakan Kaisar Tiandu terlalu sederhana. Yang Chen masih belum tahu persis berapa banyak yang tersembunyi di dalam negara suci Tiandu, dan sepertinya dia akan memiliki banyak kesempatan untuk menjelajahinya di masa depan. Hal-hal yang ditinggalkan oleh Kaisar Tiandu tidak diragukan lagi merupakan harta karun yang layak untuk dijelajahi. Dapat dilihat bahwa Kaisar Tiandu telah berupaya keras dalam memilih pewaris ini. Dia cukup beruntung karena terpilih sebagai pewaris Kaisar Tiandu dan dengan demikian memperoleh negara suci Tiandu. Baiklah, aku sudah mengatakan semua yang perlu kukatakan. Jiwaku sudah bertahan cukup lama. Ketika aku terluka parah saat itu, jiwa yang tersisa tidak sekuat milik Yuban, dan tidak bisa bertahan lama. Sekarang setelah aku menjelaskan semuanya, jiwaku bisa menghilang. Kaisar Tiandu mendesah. Hal ini sangat mengejutkan Yang Chen, senior Tiandu, kamu ingin membubarkan jiwamu. Bagaimana ini bisa terjadi? Membubarkan jiwa berarti membiarkan jiwa itu tersebar. Saat ini, tubuh fisik Kaisar Tiandu telah mati selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan kini jiwanya yang tersisa akan segera bubar, tidak akan ada yang tersisa darinya di dunia ini. Kaisar Tiandu mengusap dagunya, jangan kaget. Tubuh jiwa spiritualku sudah cukup lama berada di sini. Sekarang setelah aku menemukan pewaris yang cocok, apa gunanya jiwaku untuk tempat ini? Haha, tubuhku sudah mati, jadi keterikatanku semakin tidak berarti. Tentu saja, sebelum aku pergi, aku akan mengatur semuanya dengan baik. Senior, Yang Chen ragu-ragu untuk berbicara. Kaisar Tiandu berkedip, apa yang ingin kamu katakan? Senior Tiandu, saya tidak akan menyebutkan hal-hal lainnya, tetapi level yang telah Anda tetapkan untuk keturunan Anda menunjukkan pandangan jauh ke depan Anda. Kekuatan yang Anda miliki saat itu tidak terbayangkan, tetapi saya merasa bahwa kematian Anda tidak sesederhana itu. Hari ini, saya telah menerima kebaikan yang begitu besar dari Anda, jadi saat itu. Kaisar Tiandu tertawa terbahak-bahak, anak kecil, tidak sia-sia aku membesarkanmu seperti ini.
Kau bahkan boleh memikirkan urusanku. Jika kau tidak bertanya, kau akan mengetahuinya di kemudian hari, dan kau tidak hanya akan tahu, tetapi kau juga harus membantuku menyelesaikan masalah ini. Jika tidak, bukankah akan sangat rugi bagiku karena telah membesarkanmu begitu banyak? Yang Chen tersenyum kecut. Tampaknya Kaisar Tiandu telah memikirkan segalanya dengan matang. Ia tidak punya pikiran lain. Ketika Anda mengambil sesuatu dari seseorang, Anda harus membantu mereka sebagai balasannya. Terutama karena Kaisar Tiandu telah meninggalkan harta yang begitu besar, tidak ada alasan baginya untuk tidak membantu Kaisar Tiandu. Baiklah, karena kamu punya niat ini, aku bisa tenang saat jiwaku menghilang. Namun, saat jiwaku menghilang, aku tidak akan sepenuhnya menghilang. Aku akan meninggalkan sebagian jiwa bawah sadarku di mutiara pengumpul jiwa ini. Kaisar Tiandu mengeluarkan mutiara yang memancarkan cahaya hijau redup. Dia bisa memegang mutiara ini dengan satu tangan, yang membuat Yang Chen bingung. Senior Tiandu, untuk apa mutiara pengumpul jiwa ini? Sederhana saja, aku akan memasukkan sebagian jiwa bawah sadarku ke dalam mutiara pengumpul jiwa ini. Nanti, saat kau ingin mengaktifkan artefak teleportasi atau membuka larangan di negeri Dewa Tiandu, kau akan membutuhkan jiwa yang kuberikan padamu. Kaisar Tiandu menjelaskan, itulah tujuan mutiara pengumpul jiwa. Setelah mengatakan ini, Kaisar Tiandu melambaikan lengan bajunya. Baiklah, semuanya sudah dikatakan. Ini mutiara pengumpul jiwa, juga artefak teleportasi, batu roh kelas atasmu, dan barang-barang lainnya yang disimpan di sini. Aku akan menyebarkan jiwaku sekarang, dan di masa depan, orang yang membantumu mengangkat batasan dan membimbing jalanmu adalah Yuban. Ngomong-ngomong, kamu juga bisa berkonsultasi dengan Yuban tentang masalah larangan. Hahaha. Saat suara ini bergema dan memudar, jiwa Kaisar Tiandu menjadi semakin kabur. Yang Chen tahu bahwa jiwa Kaisar Tiandu telah tersebar. Masuk akal, jika tubuh sudah mati dan hanya jejak jiwa yang tersisa di dunia, apa gunanya? Sekarang tugasnya telah selesai, Kaisar Tiandu pergi dengan damai. Selamat tinggal, Senior Tiandu. Yang Chen menarik napas dalam-dalam, dipenuhi dengan emosi campur aduk, tidak tahu apakah harus merasa senang atau khawatir. Tak peduli apapun, mampu mengendalikan negeri suci Tiandu adalah hal baik baginya. Tepat saat ia asyik dengan pikirannya, tiba-tiba, tubuh jiwa spiritual lain muncul. Bukankah itu mirip sekali dengan Yuban? Melihat Yuban, Yang Chen buru-buru memberi hormat. Yang Chen memberi hormat kepada tetua Yuban. Yuban terkejut dan buru-buru mundur sambil berkata, "Tuan muda, ini tidak pantas." Ketika dia mengatakan ini, dia juga sangat terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa pria kecil yang baru saja dia lihat beberapa waktu lalu akan, dalam sekejap mata, lolos dari penilaian yang dianggap hampir mustahil untuk dilewati oleh Kaisar Tiandu sendiri. Yang Chen tertegun, tidak memahami kata-kata Yuban. Mengetahui kebingungan Yang Chen, Yuban berkata dengan ramah, "Tuan muda, karena Anda telah lulus penilaian Kaisar dan menerima mutiara pengumpul jiwa, Anda sekarang adalah penguasa negara Dewa Tiandu." Yuban mengikuti Kaisar saat itu, dan sekarang Anda adalah pewaris Kaisar. Yuban tentu saja menganggap Anda sebagai tuan mudanya. Mendengar ini, Yang Chen mengerti, "Penatua Yu, Anda terlalu sopan. Sebagai seorang penatua, Anda seharusnya tidak bersikap sopan kepada junior Anda. Tuan muda, pikiran baikmu sudah cukup bagi Yuban. Namun, aturannya tetap ada. Aku tidak akan melanggar aturan yang ditetapkan oleh Kaisar." Yuban berkata dengan sungguh-sungguh dan sungguh-sungguh. Yang Chen tidak dapat menahan senyum pahit. Tampaknya pesona dan karisma Kaisar Tiandu saat itu memang luar biasa. Bahkan Yuban, yang sudah meninggal dan hanya memiliki satu jiwa yang tersisa, masih sangat setia kepada Kaisar Tiandu, sehingga kesetiaannya juga berlaku kepadanya. Tampaknya generasi tua semuanya memiliki sesuatu untuk dikagumi oleh generasi muda. Tepat saat dia hendak bertanya kepada Yuban tentang masalah larangan itu, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan dengan cepat berkata, "Penatua Yu, tolong kirim aku kembali ke lantai 2 segera." Tuan muda, Anda dapat mengendalikan mutiara pengumpul jiwa untuk mengaktifkannya. Mutiara pengumpul jiwa terhubung dengan berbagai larangan. Selama ki sejati Anda masuk, Anda dapat merasakan kunci larangan tersebut.
Bersama dengan jiwa kaisar, dan dikombinasikan dengan semua larangan ini, semua yang ada di negara suci Tiandu adalah milik Anda. Sedangkan saya, Yuban, saya di sini hanya untuk membantu Anda mengawasi beberapa hal atas perintah kaisar dan mencegah Anda menyentuhnya terlalu cepat. Yuban menjelaskan dengan sopan. Yang Chen mendengarkan dan mengangguk sambil berpikir. Dia kemudian mendesak mutiara pengumpul jiwa, dan segera dia bisa menggunakannya. Dalam sekejap mata, dia kembali ke lantai 2 istana ibu kota langit. Sekembalinya, Yang Chen menggelengkan kepalanya dan mendesah. Seperti yang diharapkannya, keserakahan Yu Feilong tidak terhapus, dan dia mau tidak mau menyerang Jiang Kaiying sekali lagi. Terlebih lagi, kali ini, selain Zhang Xing, dia memiliki pembantu lain. Bab 466, Perangkap Larangan. Ini adalah situasi yang tidak dapat dihindari. Ketika dia pertama kali meninggalkan lantai 2 istana Tiandu untuk menantang tingkat ke-10, dia telah mempertimbangkan kemungkinan bahwa Yu Feilong mungkin menyerang Jiang Kaiying lagi ketika dia sendirian. Tentu saja, dia tidak akan meninggalkan sekutunya untuk level ke-10. Berpikir bahwa dia akan melewati level ke-10 dengan cepat dan tidak menganggapnya terlalu serius, dia yakin bahwa dia bisa mengejar jika Yu Feilong melakukan gerakan lain. Tetapi siapa yang mengira bahwa setelah melewati level ke-10, dia akan dipanggil ke tempat lain oleh Kaisar Tiandu. Sekarang tampaknya dengan tambahan seorang pendamping, serangan Yu Feilong terhadap Jiang Kaiying menjadi semakin sulit untuk dihadapi. Pada saat ini, Jiang Kaiying basah oleh keringat, berlumuran darah, dan terluka parah. Oh, Yang Chen. Haha, aku bertanya-tanya kapan Yang Chen ini akan menyelesaikan tantangannya. Karena anak ini sudah keluar, mari kita biarkan dia mati bersama. Yu Feilong dan Zhang Xing tentu saja menyadari bahwa Yang Chen telah kembali ke istana Tiandu, tertawa terbahak-bahak. Mereka awalnya berpikir bahwa harta karun Jiang Kaiying tidak cukup bagi mereka, tetapi sekarang tampaknya menambahkan Yang Chen akan lebih dari cukup. Yang Chen menatap ketiga Yu Feilong, menggelengkan kepalanya. Rekan baru Yu Feilong telah mencapai alam bela diri asal tingkat ke-6, sama seperti Yu Feilong. Kekuatan gabungan ketiganya terlalu besar baginya, terutama mengingat jimat rohnya telah habis dan Jiang Kaiying terluka. Namun, keadaan sekarang berbeda. Dia telah menguasai seluruh larangan alam rahasia. Jangankan 3 orang ini, bahkan para ahli alam bela diri sejati atau alam bela diri bumi yang memasuki alam rahasia dapat dibunuh olehnya menggunakan kendali larangan. Ini adalah negara dewa yang diciptakan oleh Kaisar Tiandu, dan bahkan para ahli alam bela diri bumi dan alam bela diri surga harus mengagumi seorang guru setingkat Kaisar Agung. Namun, tidak peduli seberapa kuat kemampuan ini, dia tidak dapat mengungkapkannya. Sampai sekarang, identitasnya sebagai pewaris alam rahasia sangat mengejutkan. Jika kebenaran tentang kendalinya atas seluruh alam rahasia terungkap, dia mungkin akan mengundang bencana yang mematikan. Masalah ini tidak boleh diungkapkan kepada siapapun. Namun untuk saat ini, tanpa mengungkapkan identitasnya, Yang Chen mempertimbangkan bagaimana menghadapi ketiga orang ini. Pada saat yang sama, trio Yu Feilong juga mengarahkan tatapan jahat mereka pada Yang Chen. Sosok Yang Chen melintas dan dia datang ke sisi Jiang Kaiying, bertanya, "Nona Jiang, apakah Anda baik-baik saja?" "Aku baik-baik saja. Kenapa kau baru kembali sekarang?" Jiang Kaiying menutupi lukanya, darah masih mengalir, dan ada sedikit kekesalan dalam suaranya terhadap kepulangan Yang Chen yang terlalu cepat. Terlebih lagi, luka-lukanya jelas lebih serius daripada yang dikatakannya dan bukan hanya masalah kecil. Yang Chen melihat penampilan Jiang Kaiying yang sedang berjuang dan tidak dapat menahan senyum diam-diam, mengetahui bahwa dia adalah wanita yang sombong. Dia menyalahkannya karena kembali pada saat ini sebagian karena dia peduli padanya, bukan. Dia mengeluarkan ramuan dari tangannya dan menyerahkannya kepada Jiang Kaiying. "Nona Jiang, tolong minum ramuan ini. Ramuan ini dapat membantu menyembuhkan luka-lukamu sekarang." Jiang Kaiying memegang ramuan itu, merasa bahwa Yang Chen melakukan sesuatu yang tidak perlu. Lagi pula, apa gunanya meminum ramuan itu sekarang? Bisakah mereka menghadapi ketiga musuh ini dengan kemampuan mereka? Namun, dia tetap meminum ramuan itu. Yu Feilong dan yang lainnya menyaksikan dan mencibir. "Saya katakan, Yang Chen, apakah kamu bodoh? Hahaha, tidak ada gunanya bagimu untuk memberikan obat kepada Jiang Kaiying untuk menyembuhkannya sekarang.
Apakah itu berguna? Kalian berdua akan tetap mati nanti. Yang Chen, sungguh disayangkan. Kau memang seorang jenius papan atas, bahkan menantang level ke-10, sebuah tugas yang hampir mustahil bagi kami para jenius dari Sekte Naga Hitam. Meskipun aku tidak tahu apakah kau telah melewati level ke-10, sekarang sudah terlambat. Yang Chen mendengarkan kata-kata mereka dan berpura-pura serius, berbisik, Nona Jiang, situasi kita tidak baik. Jiang Kaiying memutar matanya dengan tidak senang. Apakah Yang Chen baru menyadari situasi yang mereka hadapi sekarang? Dia selalu merasa aneh, karena Yang Chen bukanlah orang sebodoh itu. Namun, tidak ada waktu untuk memikirkannya sekarang. Tidak seorang pun tahu bagaimana cara meninggalkan lantai 2, dan mereka dikelilingi oleh Yu Feilong dan dua rekannya. Jika tidak ada jalan keluar, itu akan menjadi situasi hidup dan mati. Melihat Yang Chen akhirnya menyadari kesulitan mereka, Yu Feilong mencibir, Yang Chen, pikiranmu benar-benar tidak begitu tajam, ya. Hahaha, apakah kamu baru menyadari situasimu sekarang? Yang Chen, tahukah kamu apa artinya menanggung akibat karena tidak mendengarkan nasihat? Aku memberimu pilihan. Bukankah lebih baik jika kamu mendengarkan aku dan saudara Yu lebih awal? Sekarang, apa yang bisa kamu dan Jiang Kaiying lakukan bersama? Apakah menurutmu dia masih bisa melindungimu? Dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri sekarang. Cukup, jangan buang-buang waktu. Rekan baru Yu Feilong, Huang Xichong, berbicara dengan kasar, harta karun lebih penting. Kita harus membunuh kedua orang ini, mengambil harta karun mereka, dan menyelesaikan tugas kita. Saudara Huang benar, kata Yu Feilong. Yang Chen tahu bahwa mustahil untuk menang melawan ketiganya dengan kekuatan kasar dalam kondisinya saat ini. Bagaimanapun, dia telah menggunakan semua jimat rohnya melawan monyet iblis bermata ungu, dan kemampuannya yang lain tidak cukup untuk mengalahkan ketiga musuh yang kuat ini sendirian. Dengan mengingat hal ini, dia tidak ragu lagi. Dia menoleh dan berpura-pura terkejut, apa yang terjadi? Larangan terhadap harta karun di sekitar sini telah dicabut. Tiba-tiba, larangan untuk harta karun yang awalnya mengharuskan melewati level kelima dan menggunakan kunci untuk peluang undian dibuka. Harta karun itu diletakkan di atas meja, dan mata trio Yu Feilong langsung memerah. Bagaimana ini bisa terjadi dan mengapa larangan untuk melindungi harta karun ini dihilangkan? Harta karun ini aslinya dilindungi oleh larangan, jadi hanya bisa diamati dan tidak bisa diambil. Namun dalam waktu singkat, larangan terhadap harta karun tersebut tiba-tiba menghilang. Bagi mereka, ini adalah berita yang mengejutkan. Apa yang sedang terjadi? Trio Yu Feilong kebingungan, sementara hanya Yang Chen yang tersenyum, mengetahui bahwa dialah yang mencabut larangan tersebut, dan dia ingin melihat sejauh mana mereka dapat menahan godaan harta karun tersebut. Meskipun ketiganya adalah para jenius yang dibina oleh sekte-sekte utama, mereka tidak muda lagi dan masih memiliki kewaspadaan. Namun, ketika mereka mengamati keadaan di sekitarnya dengan saksama dan mendapati bahwa larangan itu memang telah lenyap sama sekali, mereka pun berpikir untuk memperoleh harta karun yang tak terbatas itu sekarang karena tidak ada lagi yang menghalangi jalan mereka, dan hati mereka pun mendidih karena kegembiraan. Bab 467, menangkap mereka semua sekaligus. Meskipun hubungan antara Yu Feilong dan dua orang lainnya tampak solid, pada kenyataannya, masing-masing dari mereka memendam motif tersembunyi mereka sendiri, memperjuangkan kepentingan mereka sendiri. Saat larangan terhadap harta karun ini menghilang, pikiran mereka langsung berubah. Mereka semua takut dimanfaatkan oleh orang lain. Itu milikku, itu milikku. Teriakan seperti itu bergema di hati mereka. Dengan suara mendesing, yang satu bertindak lebih dulu, dan dua lainnya segera mengikutinya. Mereka tidak perlu khawatir tentang Yang Chen dan Jiang Kaiying, yang tidak dapat melarikan diri. Sebaliknya, jika mereka kehilangan harta karun ini, itu akan menjadi kerugian yang nyata. Waktu adalah hal yang terpenting dan mereka harus mengambil sebanyak mungkin secepat mungkin. Dengan pemikiran itu, mereka bertiga dikuasai oleh keserakahan. Jiang Kaiying, melihat bahwa harta karun itu sudah dekat, juga tergoda. Namun, mengingat situasinya saat ini, dia memilih untuk tidak bertindak. Yang paling tenang di antara semuanya tetap Yang Chen. Menyaksikan ketiganya dengan panik menggali harta karun, Yang Chen diam-diam menggerakkan jarinya.
Kemudian, larangan yang sebelumnya menghilang pada harta karun itu muncul kembali dalam sekejap, seperti sepasang tangan yang kejam dan merenggut nyawa. Dengan ledakan yang menggelegar, Yu Feilong yang tadinya bersemangat dan dua orang lainnya menoleh ke belakang dengan tidak percaya, mata mereka terbelalak karena tidak percaya pada apa yang terjadi di hadapan mereka. Sebuah lubang besar muncul di dada mereka, dan api membakar di sekitar mereka. Ketakutan merayapi wajah Yu Feilong dan dua orang lainnya. Api melahap tubuh mereka dan mereka tidak dapat melawan, menghindar, atau melarikan diri. Tidak, tidak, ah! Jeritan memenuhi udara saat Yu Feilong dan dua orang lainnya mencoba melarikan diri, tetapi mereka tidak dapat melepaskan diri dari belenggu larangan. Hanya dalam sekejap, ketiganya langsung terbunuh, tidak meninggalkan apapun. Tidak dapat disangkal, Yu Feilong dan dua orang lainnya telah meninggal. Hal ini membuat Jiang Kaiying benar-benar bingung, tidak dapat mempercayai bahwa mereka mati begitu saja, sementara dirinya secara mustahil berhasil bertahan hidup. Jiang Kaiying mengerutkan kening, bertanya dengan ekspresi canggung, apakah mereka mati? Sepertinya begitu, jawab Yang Chen pura-pura terkejut. Kematian Yu Feilong dan dua orang lainnya, tentu saja, adalah perbuatannya. Dia mengendalikan seluruh larangan alam rahasia. Sekarang, dalam situasi di mana dia tidak dapat mengalahkannya, dia tentu harus membuat beberapa modifikasi pada larangan tersebut. Menggunakan harta karun sebagai umpan adalah rencananya. Dia harus berpura-pura, karena dia tahu betul bahwa dia tidak boleh membiarkan siapapun, termasuk Jiang Kaiying, tahu bahwa dia memegang kendali atas seluruh alam rahasia. Tidak ada orang lain yang boleh tahu tentang ini, kecuali dia. Jiang Kaiying merasakan ada yang aneh, bagaimana mereka mati, dan apa yang baru saja terjadi. Sepertinya mereka memicu semacam larangan. Yang Chen berspekulasi. Jiang Kaiying memikirkannya, dan tampaknya itu cocok persis dengan deskripsi Yang Chen. Meskipun demikian, ada sesuatu yang masih terasa aneh baginya. Seolah-olah Yu Feilong telah mengikuti irama Yang Chen sejak dia tiba. Meskipun Yang Chen dan dia tampak berada di ambang kematian, Yu Feilong dan yang lainnya tidak mendapatkan keuntungan apapun. Pada akhirnya, mereka mati dengan kebingungan dan kematian yang menyedihkan. Namun setelah dipikir-pikir lagi, tampaknya Yang Chen tidak melakukan apapun, dan mencoba menghubungkannya dengan peristiwa-peristiwa ini tampaknya terlalu mengada-ada. Mungkinkah semuanya benar-benar hanya hasil keserakahan sesaat Yu Feilong dan dua orang lainnya, memicu semacam larangan, dan tidak ada hubungannya dengan Yang Chen? Jiang Kaiying masih merasa ada sesuatu yang salah, tetapi terlepas dari itu, ketika dia kembali, dia bertekad untuk memberitahu gurunya tentang Yang Chen. Dengan mengingat hal itu, dia tidak memikirkannya lagi dan hanya berkata, kematian Yu Feilong dan yang lainnya setidaknya menjamin keselamatan kita. Bahkan, kami berutang terima kasih atas hal ini. Mendengar ucapan terima kasih Jiang Kaiying yang tanpa emosi, Yang Chen tahu bahwa wanita itu ingin berterima kasih kepadanya, tetapi wanita ini tidak memiliki bakat untuk mengungkapkan rasa terima kasih. Dia menjawab, Nona Jiang, tidak perlu bersikap sopan. Saya belum banyak membantu. Yang saya lakukan hanyalah memberikan beberapa pil ramuan agar Anda bisa pulih lebih cepat. Cukup. Lagi pula, kita sudah cukup lama di sini. Aku ingin tahu kapan kita bisa pergi. Kaisar Tiandu tidak pernah menyebutkan bagaimana cara pergi, kata Jiang Kaiying. Pokoknya, kita tunggu saja, jawab Yang Chen tenang sambil duduk bersila. Jiang Kaiying tidak tahu bahwa Kaisar Tiandu telah musnah dan jiwanya telah tercerai-berai. Alam rahasia sekarang berada di bawah kendali Yang Chen. Sekarang, Yang Chen dapat membiarkan siapapun meninggalkan alam rahasia jika dia mau, dan jika dia tidak ingin mereka pergi, mereka tidak bisa. Aturan asli yang ditetapkan oleh Kaisar Tiandu tidak berlaku lagi, dan Yang Chen adalah satu-satunya yang memiliki hak bicara dalam masalah ini. Awalnya, Kaisar Tiandu telah merencanakan periode penilaian. Misalnya, kota Tiandu hanya akan dibuka selama 10 hari, dengan penilaian berakhir pada hari ke-9, setelah itu para jenius akan pergi satu demi satu. Sekarang Kaisar Tiandu telah tiada dan jiwanya tidak lagi mengendalikan wilayah itu, meskipun kendalinya masih dapat melanjutkan penilaian, Yang Chen tidak begitu baik hati hingga membuang-buang waktu. Ia hanya takut Jiang Kaiying akan mengetahui hubungannya dengan semua ini, dan itulah sebabnya ia tidak terburu-buru mengakhiri penilaian.
Penatua Yuban, sebentar lagi, Yang Chen diam-diam berkomunikasi dengan Yuban. Sekitar 1 hari berlalu. Suatu hari kemudian, Yang Chen dan Jiang Kaiying berkultivasi bersama di dalam lantai 2 istana Tiandu. Kemudian, suara Yuban perlahan terdengar, penilaian sudah selesai untuk semua orang. Aku akan mengatur agar kalian semua meninggalkan istana Tiandu. Selain itu, aku akan membatasi waktu kalian untuk pergi selama 3 jam. Setelah itu, kota Tiandu akan tenggelam ke dalam tanah. Jika kalian tidak pergi, kalian akan terkubur bersama kota ini selama 1000 tahun. Selain itu, penilaian istana Tiandu telah berakhir, dan alam rahasia ini hanya akan tetap terbuka selama 2 hari lagi. Jika ada yang belum pergi saat itu, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Suara Yuban yang berpura-pura menjadi Kaisar Tiandu, tentu saja diucapkan atas perintah Yang Chen. Dalam sekejap, Yang Chen mengendalikan larangan, memindahkan dirinya dan semua jenius lainnya keluar dari istana Tiandu dan ke kota Tiandu. Para jenius ini tidak berani menganggap enteng perkataan Yuban. Terlebih lagi, faktanya adalah jika mereka tidak meninggalkan kota Tiandu, Yang Chen benar-benar punya cara untuk menjebak mereka di sana selama 1000 tahun. Penilaian sudah selesai. Ayo kita pergi secepatnya untuk menghindari pelanggaran aturan apapun. Dalam sekejap, tak seorang pun jenius berani berlama-lama. Dalam sekejap, orang-orang berlarian dan berjalan pergi, dengan cepat meninggalkan kota Tiandu, meninggalkannya sepenuhnya kosong dan tanpa kehadiran manusia. Namun, Yang Chen dan Jiang Kaiying tampak sangat tenang. Pada saat ini, Jiang Kaiying menatap Yang Chen dengan dalam dan berkata sambil membungkuk, "Yang Chen, bakatmu jauh melampaui orang biasa, dan Kabupaten Gunung Utara tidak dapat menahanmu. Meskipun aku tidak tahu apa yang kamu dan gurumu lakukan di sini, aku percaya bahwa kamu hanya dapat mengembangkan sayapmu di panggung yang lebih besar." Bab 468, Jalan Metode Terlarang. Terima kasih atas pengingatnya, Nona Jiang. Yang Chen menangkupkan kedua tangannya. Baiklah, itu saja yang ingin kukatakan. Penilaian di Sky Capital City sudah berakhir. Batas waktu untuk wilayah rahasia ini hampir habis, jadi aku akan kembali. Kita akan berpisah di sini. Jiang Kaiying pergi dengan tiba-tiba dan anggun. Dengan mengibaskan rambut hitam panjangnya, dia melompat dan menghilang tanpa jejak. Yang Chen melihat ke arah di mana Jiang Kaiying menghilang, terdiam cukup lama sebelum akhirnya mendesah, "Jika gadis ini kembali, aku khawatir dia pasti akan memberitahu tuannya tentang hal ini." Aku tidak tahu apakah tuannya Mei Xiuying dapat mengenaliku saat itu. Sudahlah, terlalu banyak orang dengan nama yang sama. Bisakah Mei Xiuying benar-benar menghubungkanku dengan Yang Chen saat itu? Dengan pemikiran ini, Yang Chen mulai berpikir untuk meninggalkan dunia rahasia. Meskipun Kaisar Tiandu membuka alam rahasia untuk waktu yang terbatas, hal itu tidak akan memaksa para jenius ini untuk pergi begitu cepat. Apa yang dikatakan Yuban sepenuhnya dibuat-buat, tetapi Yang Chen tidak berpikir dia membuat-buat apapun karena dia sekarang adalah pengendali alam rahasia. Setelah Kaisar Tiandu pergi, Yang Chen sepenuhnya mengendalikan dunia rahasia. Dia cukup baik hati untuk mengingatkan para jenius ini agar memberi mereka waktu 2 hari. Ketika Kaisar Tiandu menyerahkan wewenang kepadanya, hal itu sudah jelas. Bahkan jika Anda membunuh semua jenius di alam rahasia, itu tidak masalah. Yang Chen dapat membuka atau menutup larangan di alam rahasia sesuai keinginannya. Berbicara tentang larangan, Yang Chen teringat pada teknik larangan mendalam milik Yuban dan segera melambaikan lengan bajunya, mengendalikan jalan metode terlarang dan memindahkan dirinya ke tempat lain di mana Yuban berada. "Tuan muda," Yuban buru-buru berkata dengan hormat ketika dia melihat Yang Chen. Yang Chen berkata dengan ramah, "Penatua Yuban, Anda harus mengingat apa yang saya katakan di awal." Yuban tidak bodoh. Mendengar kata-kata Yang Chen, bagaimana mungkin dia tidak mengerti artinya? Dia ragu-ragu, "Tuan muda, Anda tidak benar-benar berencana untuk mempelajari jalan metode terlarang, bukan?" "Kenapa tidak?" Yang Chen tidak bisa menahan tawa. Yuban menggaruk kepalanya, menyentuh jenggotnya, dan mendesah, "Tuan muda, sejujurnya, Kaisar Agung menganugerahkan Anda negara suci Tiandu dan hak pewaris, terutama agar Anda dapat berkembang dalam seni bela diri. Faktanya, bakat Anda dalam seni bela diri memang tak terukur.
Di usia yang begitu muda, Anda tidak hanya telah mencapai kultivasi seni bela diri seperti itu, tetapi juga menunjukkan kekuatan yang menakjubkan. Jika Anda mempelajari jalan metode terlarang, bukankah itu akan membuang-buang bakat Anda? Yang Chen tertawa dan berkata, "Penatua, Anda salah paham. Apa maksud Tuan Muda?" Yuban bertanya dengan bingung. "Sangat sederhana. Aku tidak pernah mengatakan bahwa aku akan mempelajari jalan terlarangmu, Tetua Yuban." Yang Chen menyeringai. Yuban berkedip dan tiba-tiba menyadari, apakah Tuan Muda bermaksud bahwa mereka yang mempelajari jalan terlarangku bukanlah kamu, tetapi orang lain? Itu. Meskipun Yuban tidak mengatakannya keras-keras, sikapnya yang tulus dan hormat terhadap Yang Chen terlihat jelas di matanya. Dia telah menghabiskan hidupnya untuk menciptakan jalan terlarang. Jika itu diserahkan kepada Yang Chen dan bahkan dirusak oleh Yang Chen, dia akan bersedia. Namun, jika itu diserahkan kepada orang lain selain Yang Chen dan dirusak oleh orang lain selain Yang Chen, dia akan sangat tidak senang. Yang Chen tertawa, "Penatua Yuban, yakinlah, aku tidak akan membiarkan mereka yang mempelajari jalan terlarangmu dianiaya. Mereka pasti akan memuaskanmu dalam hal ini. Ada lebih dari satu." Yuban tampak bingung. Yang Chen tersenyum tipis dan melambaikan tangannya. "Manusia ikan muda dari suku Putri Duyung dari 8 ekstremitas ruang sungai yang mengalir melompat keluar." Tuan Muda, Tuan Muda." Gadis-gadis Putri Duyung tersebut menyapa dengan sopan. Sebagai tubuh jiwa spiritual, Yuban, seperti Kaisar Tiandu, memiliki banyak hak untuk mengendalikan dan memiliki pemahaman yang jelas tentang suku Putri Duyung Yang Chen. Melihat gadis-gadis Putri Duyung itu, Yuban tiba-tiba menyadari, "Tuan Muda, sungguh ide yang cemerlang untuk membiarkan para Putri Duyung ini mempelajari jalan metode terlarangku. Jadi, apakah ide ini layak?" tanya Yang Chen. "Tentu saja." Yuban membelai jenggotnya dan tersenyum. Suku Putri Duyung secara alami cerdas dan memiliki pemahaman unik tentang jalan metode terlarang. Meskipun mereka telah kehilangan kualifikasi untuk berlatih seni bela diri oleh surga, mereka masih lebih cepat daripada manusia dalam hal mempelajari hal-hal lain. Mewarisi jalan metode terlarangku sudah lebih dari cukup. Selain itu, warisan alami suku Putri Duyung dan pemahaman unik tentang jalan metode terlarang, dikombinasikan dengan jalan metode terlarangku, pasti akan mencapai tingkat yang lebih tinggi. "Baiklah, sudah diputuskan." Yang Chen menyeringai. Yuban mendecak lidahnya, "Aku telah hidup selama ribuan tahun saat aku masih hidup, dan setelah aku mati, jiwaku masih hidup selama ribuan tahun. Aku tidak pernah menyangka bahwa mereka yang akan mewarisi mantelku bukanlah manusia, melainkan Putri Duyung. Lupakan saja, karena mereka telah tunduk padamu, Tuan Muda, aku tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan." Yang Chen menangkupkan kedua tangannya, "Terima kasih, Tetua Yuban. Tuan Muda, ini tidak pantas. Anda sekarang adalah tuanku. Jika Anda berterima kasih seperti ini, bukankah itu akan membunuhku?" Yuban tertawa, "Aku, Yuban, masih ingin hidup beberapa tahun lagi di dunia yang gelap ini." Yang Chen tertawa pelan. Itu benar. Alasan mengapa kekuatan jiwa spiritual Yuban dan Kaisar Tiandu dapat bertahan begitu lama sebenarnya karena negara suci Tiandu. Setelah kematian, tubuh jiwa spiritual mempertahankan kesadaran kehidupan, tetapi terbatas. Hanya sedikit orang yang memilih meninggalkan jiwa spiritual setelah kematian, karena jika tidak mati, jiwa orang yang meninggal tidak akan pernah bereinkarnasi dan tidak akan pernah menemukan kedamaian. Yang terpenting adalah jika jiwa spiritual jatuh ke tangan musuh, orang yang meninggal akan hancur total atau disiksa, tidak dapat hidup atau mati. Ini juga merupakan alasan mengapa banyak orang tidak memilih untuk melakukannya. Yuban dan Kaisar Tiandu adalah pengecualian. Mereka menyembunyikan jiwa spiritual mereka dalam kegelapan tanpa melihat cahaya matahari. Matahari palsu, bulan palsu. Hal ini membuat mereka dapat hidup lama. Pada saat yang sama, Yang Chen menatap gadis-gadis muda dari suku Putri Duyung dan memerintahkan, "Mulai sekarang, kalian akan tinggal di sini selama beberapa hari ke depan dan mengikuti instruksi Penatua Yuban untuk mempelajari jalan metode terlarang dengan baik. Pada waktunya, kalian semua akan sangat membantu saya." Gadis-gadis muda Putri Duyung itu mengangguk dan berkata dengan enggan, "Tuan Muda, apakah Anda akan pergi?"
Terutama Rainbow, matanya penuh keengganan saat dia menatap Yang Chen, tetapi dia tetap diam dan tidak menunjukkan ketidakpuasan apapun dengan keputusan Yang Chen. Bab 469, Penyempurnaan Binatang Iblis. Dia tahu betul bahwa saat ini, kekuatan jiwanya sebagai pelangi tidak lagi cukup untuk membantu Yang Chen lebih jauh. Para tetua suku manusia ikan mereka dapat menawarkan lebih banyak bantuan pada aspek spiritual dan jiwa. Kalau bukan karena ini, kegunaan manusia ikan muda seperti dirinya pasti sudah berkurang. Namun, Yang Chen tidak melupakan mereka dan memilih memberi mereka kesempatan. Rainbow sangat ingin membalas budi Yang Chen, jadi dia tidak menolak, tetapi diam-diam berkomitmen untuk tekun mempelajari jalan terlarang. Akhirnya, dia bisa menawarkan bantuan lebih banyak lagi. Yang Chen berkata, "Baiklah, sudah waktunya pergi. Tuan muda, Anda bisa tinggal di negara suci Tiandu selama beberapa hari lagi." Dengan urat nadi spiritual yang melimpah dan lingkungan spiritual yang sangat baik, sulit untuk menemukan tempat yang lebih baik di luar sana. Selain itu, dengan hak istimewa Anda saat ini, akan mudah untuk mengalokasikan beberapa bahan untuk pemurnian ramuan. Memasuki alam bela diri asal seharusnya menjadi hal yang pasti, kata Yuban setelah jeda singkat, melanjutkan dengan serius, jadi, tidak perlu terburu-buru dan pergi, kan? Bukankah lebih baik memasuki alam bela diri asal saat berada di negara suci Tiandu, karena Anda dapat pergi kapan saja? Titik awalnya tidak menjadi masalah, mengingat kultivasi seni bela diri Yang Chen saat ini, memang kurang. Yuban tidak ingin Yang Chen menghadapi masalah di dunia luar. Yang Chen tahu bahwa Yuban sangat mementingkan dirinya, tetapi setelah mempertimbangkannya, dia tetap berkata, "Senior Tiandu, jika saya sendirian, itu lain hal, tetapi bukan itu masalahnya. Ketika saya datang ke sini, saya membawa orang-orang dari sekte saya. Seiring berjalannya waktu, saya masih belum tahu keadaan sekte saya saat ini. Bagaimanapun, saya harus pergi dan melihat. Selain itu, saya belum berencana untuk memasuki alam bela diri asal secepat ini. Dalam hal ini, saya punya rencana sendiri." Dia memang punya beberapa rencana untuk dirinya sendiri. Pertama, dia tidak tahu bagaimana keadaan para pengikut sekte Yuanshan sejak terakhir kali dia melihat mereka. Dia harus pergi dan bertemu kembali dengan mereka. Selain itu, dia tidak terburu-buru untuk memasuki sekte Yuanshan. Karena menara percobaan. Jika dia memasuki alam bela diri asal dan kemudian pergi ke menara percobaan, bukankah itu akan sia-sia? Justru dengan pemikiran inilah Yang Chen tidak terpikir untuk memasuki alam bela diri asal. Adapun Yuban, dia berkata, "Tuan muda, jika Anda sudah memutuskan, maka saya akan menghormatinya." Penatua Yuban, aku sebenarnya penasaran, jika aku memasuki alam bela diri asal, berapa banyak harta yang bisa aku buka di negara suci Tiandu dan apa yang bisa aku dapatkan? Yang Chen bertanya dengan penasaran. Yuban membelai jenggotnya sambil berkata dengan ramah, "Tuan muda, bukannya aku tidak ingin memberitahu Anda, tetapi Kaisar Agung takut memengaruhi kondisi pikiran Anda terlalu dini. Jadi, dia tidak pernah mengatakan apapun. Namun, jangan khawatir, seiring dengan peningkatan kultivasi seni bela diri Anda dapat memperoleh harta karun peninggalan Kaisar Agung. Harta karun ini pasti akan sangat berharga bagi Anda." Melihat keengganan Yuban untuk berbagi, Yang Chen tidak bisa menahan senyum kecut. "Kalau begitu, tetua Yuban, saya permisi dulu." "Tuan muda, jangan terburu-buru. Ambillah peta lengkap negara dewa ini agar Anda dapat lebih memahaminya," kata Yuban. Setelah menerima versi lengkap peta negeri suci, Yang Chen tertegun sejenak sebelum membandingkannya dengan peta yang diterimanya sebelumnya. Sungguh jauh berbeda. Versi lengkap peta Divine Country ini mencatat banyak lokasi tersembunyi. Negeri Dewa Tiandu benar-benar mencakup segalanya. Yang Chen tak dapat menahan diri untuk tidak mendesah, melihat benda-benda yang ditampilkan di peta. Benar saja, seperti yang dikatakan Kaisar Tiandu, tempat itu memiliki semua yang dibutuhkan seseorang. Dia bahkan tidak dapat memperkirakan harta karun apa yang dimilikinya sekarang. Itu seperti sekte yang luar biasa, dengan sumber daya dan tempat yang tak terbatas, yang semuanya dimiliki hanya olehnya. Di sini, ia dapat berlatih alkimia, menantang binatang iblis yang ditangkap Kaisar Tiandu sebelum kematiannya, dan bahkan membudidayakan tanaman lincao sendiri. Yang Chen menarik napas dalam-dalam.
Awalnya dia berpikir untuk menanyakan berapa banyak wewenang yang harus dia bagikan, tetapi mengingat waktu yang terbatas, dia tidak mendesaknya. Namun, melihat peta dan mengingat binatang iblis yang telah ditantangnya, Yang Chen tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Penatua Yuban, saya punya satu pertanyaan lagi." "Ada apa, Tuan Muda?" "Silakan bertanya," kata Yuban. "Dalam penilaian 10 tantangan keputusasaan Istana Tiandu, aku bertanya-tanya apakah aku punya hak untuk mendistribusikan bangkai binatang iblis yang kubunuh." Awalnya dia tidak menyadari hal ini. Tetapi sekarang setelah dipikir-pikir lagi, meskipun bangkai binatang iblis itu mungkin tidak berguna baginya, bangkai itu bisa menjadi harta karun bagi saudara beruang hitam Gunung Hitam. Yuban berkedip, ini awalnya diklasifikasikan sebagai bahan limbah, dan dengan wewenang Anda, Tuan Muda, tentu saja, Anda dapat mendistribusikannya. Hati Yang Chen dipenuhi dengan kegembiraan. Jika memang begitu, maka bolehkah aku juga membagikan bangkai binatang iblis yang dibunuh oleh penantang lain? Tentu saja, Yang Chen bahkan lebih senang. Apa perbedaan antara binatang iblis dan manusia? Binatang iblis dapat memurnikan tubuh jenis mereka sendiri untuk meningkatkan kekuatan mereka, yang merupakan kelebihan bawaan mereka. Namun, wilayah binatang iblis juga merupakan tempat terjadinya pertempuran paling brutal. Untuk bertahan hidup di dunia yang kejam ini, kedua belah pihak harus saling bertarung. Kematian salah satu pihak berarti pihak lain dapat memakan dagingnya. Hukum yang tidak kenal ampun ini membuat binatang iblis secara inheren lebih kuat daripada manusia. Akan tetapi, di wilayah manusia, jumlah binatang iblis jauh lebih sedikit. Itu artinya, saudara beruang hitam Gunung Hitam dan ular piton iblis tidak bisa menambah kekuatan mereka dengan cara memurnikan bangkai binatang iblis yang sudah mati, meski mereka mau. Tetapi sekarang setelah mereka tiba di wilayah Kaisar Tiandu, rasanya seperti memasuki sebuah harta karun. Tuan Muda, Anda tidak membutuhkan bangkai binatang iblis ini. Mungkinkah Anda ingin memberikannya kepada ular piton iblis Anda? Tanya Yuban. Tidak, ini bukan hanya untuk ular piton iblis. Yang Chen menggaruk kepalanya, agak malu. Kemudian, tanpa basa-basi lagi, dia memanggil saudara beruang hitam Gunung Hitam dan ular piton iblis secara langsung. Ukuran besar saudara beruang hitam Gunung Hitam dan ular piton iblis memenuhi seluruh ruang saat mereka muncul. "Hah, kita tidak lagi berada di ruang sungai itu. Entahlah kenapa, kakak, setiap kali aku melihat ekor kakak piton, aku ingin memakannya. Aku benar-benar ingin." Ular piton cakar emas itu membentak dengan marah. "Sudah kubilang, kalian berdua, jangan pernah berpikir tentang hal itu." Yang Chen tidak bisa menahan perasaan sedikit gelisah saat menonton dari samping, karena dia tidak pernah benar-benar mendisiplinkan saudara beruang hitam Gunung Hitam dengan benar. Tampaknya mereka memang cukup nakal, bahkan mengembangkan makan pada ular piton cakar emas. Namun, itu bukan sepenuhnya salah mereka, karena klan beruang hitam Gunung Hitam mereka selalu mengejar Phoenix Langit Naga Sejati. Dan bentuk terakhir dari Golden Claw Python adalah naga sejati. Bab 470, Menghina Sekte Yuanshan. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika beruang hitam Gunung Hitam memiliki ide untuk memakan ular piton cakar emas. Tampaknya ia harus memberikan pelatihan yang baik kepada kedua beruang konyol ini di masa mendatang. Jika tidak, jika kedua beruang konyol ini benar-benar memprovokasi ular piton cakar emas, dengan siapa ia akan membantu berunding? Yuban berdiri di samping, mengamati beruang hitam Gunung Hitam dan ular piton cakar emas dengan heran. Kemudian dia tidak bisa menahan tawa. "Tuan Muda, dua beruang hitam Gunung Hitam, hahaha, Anda benar-benar memiliki keberuntungan yang besar. Anda benar-benar telah menjinakkan binatang iblis seperti beruang hitam Gunung Hitam sebagai teman, dan Anda menjinakkan dua dari mereka sekaligus." Yang Chen tidak berbicara. Mendengar Yuban memuji beruang hitam Gunung Hitam, cakar emas di sampingnya tampak tidak senang. "Hei, orang tua, apakah kedua beruang konyol itu sepadan dengan kegembiraanmu? Kamu harus melihat siapa aku terlebih dahulu, lalu melihat kedua beruang konyol ini. Bukankah kau hanya..." Yuban hendak mencibir pada cakar emas, mengatakan bahwa itu hanyalah ular piton iblis. Namun ketika ia melihat cakar emas yang sengaja dipamerkan oleh cakar emas, ia tiba-tiba berseru, "Kau adalah ular piton cakar emas." Golden Claw bersenandung, "Orang tua, sekarang kau tahu betapa kuatnya aku.
Yuban, yang juga fasih dalam bahasa binatang, bergumam, hebat, hebat. Beruang hitam gunung hitam adalah satu hal, tetapi sekarang, ada juga ular piton cakar emas, Tuan Muda, Anda benar-benar memiliki keberuntungan yang luar biasa. Yang Chen tersenyum dan berkata, Penatua Yuban, saya berencana untuk membiarkan mereka tinggal di sini. Yuban mengelus jenggotnya, Tuan Muda, apakah Anda ingin mereka tinggal di sini untuk memurnikan mayat binatang iblis dan memperkuat kekuatan mereka masing-masing? Ya, itulah yang kumaksud, kata Yang Chen dan tiba-tiba merasa sedikit malu. Tuan Muda, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja, dengan pengalaman Yuban selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Yang Chen sedang memikirkan sesuatu? Yang Chen terbatuk 2 kali lalu berkata, sebenarnya, tidak apa-apa. Aku hanya ingin meminta pendapat senior. Bagaimana jika aku membiarkan ular piton cakar emas dan beruang hitam gunung hitam melewati 10 tantangan keputusasaan yang ditinggalkan oleh Kaisar Agung? Ini dapat mengasah kekuatan mereka, bukan? Hehe, Yuban mengangkat alisnya, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengagumi ide-ide cerdik Yang Chen. Tuan Muda, Anda benar-benar memiliki begitu banyak ide. 10 tantangan keputusasaan, Anda sekarang dapat mengendalikannya sesuka hati dengan kekuatan Anda. Kalau begitu, aku mempercayakan mereka bertiga pada Tetua Yuban untuk membantu. Yang Chen memberi instruksi, Saudara Cakar Emas, Tetua Beruang 1, dan Tetua Beruang 2, terutama kalian berdua, dengarkan Tetua Yuban saat aku pergi. Yuban menyeringai, jangan khawatir, Tuan Muda, saya akan menjaga mereka bertiga dengan baik. Baru pada saat itulah Yang Chen merasa lega. Ngomong-ngomong soal itu, dia sungguh penasaran. Dia tidak tahu akan jadi apa saudara Golden Claw dan Black Mountain Black Bear, yang mengasah keterampilan mereka di negara Dewa Tiandu, saat dia kembali nanti. Namun sekarang setelah dia berbicara dengan Yuban, dia yakin Yuban akan menanggapi masalah ini dengan serius. Adapun Cakar Emas, tidak apa-apa karena ia berpikiran dewasa. Namun, kedua saudara beruang hitam gunung hitam itu hanya memiliki kecerdasan yang setara dengan manusia muda. Mereka memiliki rasa ketergantungan yang kuat pada Yang Chen, dan mereka sangat enggan berpisah ketika mendengar bahwa mereka harus berpisah dari Yang Chen. Yang Chen berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, aku akan segera kembali. Tetua Yuban, aku serahkan saja padamu. Aku pergi dulu. Tanpa banyak basa-basi, Yang Chen bangkit dan pergi. Saat dia pergi, Yang Chen mengeluarkan peta dan langsung menuju pintu masuk asli alam rahasia. Sepanjang jalan, dia melihat banyak kultivator jenius dari berbagai sekte bergegas kembali. Untuk menyembunyikan identitasnya, Yang Chen memilih untuk mengubah penampilan dan pakaiannya, berbaur dengan kerumunan. Meskipun kali ini dia kembali, Yang Chen telah memperhatikan dengan saksama sepanjang waktu. Bagaimanapun, dia adalah master muda sekte Yuanshan, dan dia harus memenuhi posisi ini. Dalam perjalanan kembali, dia tidak hanya mengamati sekte Yuanshan tetapi juga mencari berita tentang sekte Yuanshan. Kau bertanya tentang sekte Yuanshan. Seorang pemuda gemuk mendengarkan pertanyaan Yang Chen, dan tanpa berpikir, dia langsung menggelengkan kepalanya, mengapa aku harus memberitahumu? Orang yang bertanya tentang sekte Yuanshan tentu saja Yang Chen yang menyamar. Pemuda gemuk di depannya memiliki tingkat kultivasi sekitar lapisan ke-7 alam bela diri roh. Di antara orang-orang, dia tidak tinggi atau rendah. Yang Chen sengaja menekan tingkat kultivasinya agar sama dengan pemuda gemuk ini, lalu datang untuk bertanya. Meskipun pemuda gemuk itu waspada, dia tidak langsung menolaknya. Namun, tetap saja tidak mudah untuk mendapatkan informasi yang diinginkannya. Tetapi seperti yang terjadi sekarang, meskipun pemuda gemuk itu menolak menjawab, jelas bahwa dia tahu sesuatu tentang sekte Yuanshan. Hal ini membuat Yang Chen senang. Dalam perjalanannya ke sana, dia memang tidak memiliki kekuatan untuk melindungi sekte Yuanshan. Namun keadaan akan berbeda dalam perjalanan pulang. Tidak hanya kekuatannya meningkat, tetapi dia juga mengendalikan seluruh larangan alam rahasia. Ini adalah wilayahnya, jadi dia tidak akan membiarkan sekte Yuanshan dipermalukan. Melihat pemuda gemuk itu tidak mengatakan apa-apa, Yang Chen punya caranya sendiri. Dia menimbangnya, lalu sekantong batu roh muncul di tangannya.
Dia berkata sambil tersenyum, "Saudaraku, 3.000 batu roh untukmu, hanya sebagai tanda penghormatan." 3.000 batu roh tidaklah banyak, tetapi hanya untuk menjawab beberapa pertanyaan guna mendapatkan informasi. Banyak orang dengan senang hati melakukannya. Pemuda gemuk bernama Zhang Tai itu langsung mengambil batu roh itu tanpa ragu-ragu saat mendengarnya, memasukkannya ke dalam kantong, terbatuk, dan berkata, "Nama keluargaku Zhang. Mengenai masalah Sekte Yuanshan, sekarang semua orang sudah tahu. Bagaimana mungkin kau tidak tahu?" Tidak lama setelah memasuki alam rahasia, Sekte Yuanshan menyinggung kekuatan di Kabupaten Luoyun. Oh benar, itu disebut Sekte Fusui. Sekte Fusui. Yang Chen berpikir dalam hati. Zhang Tai tidak dapat menahan diri untuk tidak mendecakkan lidahnya. Ya, Sekte Yuanshan menyinggung Sekte Fusui, dan sebagai hasilnya, Sekte Fusui memisahkan sebagian pasukan mereka untuk memburu Sekte Yuanshan dalam jumlah besar. Tampaknya Sekte Yuanshan telah melarikan diri sejak mereka memasuki alam rahasia, dan mereka tidak mendapatkan apapun. Saya kira mereka akan dimarahi sampai mati oleh para tetua sekte mereka ketika mereka kembali dari alam rahasia. Yang Chen menyipitkan matanya, ekspresinya dingin saat dia menggumamkan nama Sekte Fusui. Sejak dia memasuki alam rahasia, dia sudah memiliki beberapa pemahaman tentang berbagai kekuatan. Di garis depan pintu keluar alam rahasia, selain pasukan lokal di daerah Gunung Utara, ada 3 pasukan utama. Yang pertama adalah Kota Bintang Matahari, yang kedua adalah Kota Utama Loyun, dan pasukan ketiga sangat misterius. Yang Chen tidak tahu, tetapi dia menduga bahwa kemungkinan besar itu adalah Sekte Naga Hitam. Hanya Sekte Naga Hitam, kekuatan transenden, yang dapat membuat Kota Utama Loyun dan Kota Bintang Matahari tidak berani menyinggung dengan mudah. Namun, tampaknya Sekte Naga Hitam tidak membawa bakat terbaik mereka kali ini. Tentu saja, ini tidak menjadi masalah karena Sekte Naga Hitam adalah sekte tertinggi, dan wajar bagi mereka untuk menahan diri. Selain ketiga negara adik kuasa ini, ada juga beberapa kekuatan yang berada jauh di dalam berbagai daerah, yang bukan merupakan kekuatan kota utama. Kekuatan-kekuatan tersebut bervariasi dalam ukuran dan merupakan campuran dari berbagai jenis. Tidak apa-apa jika beberapa kekuatan kota utama atau Sekte Naga Hitam memprovokasi Sekte Yuanshan, hanya berceloteh saja. Apa itu Sekte Fusui? Beberapa udang kecil berani mempermalukan Sekte Yuanshan.